Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang pertama. Tugu Proklamasi atau Tugu Petir berlokasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjadi sarana bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat mengenang perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Penyebab bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain dalam waktu yang lama adalah kurangnya persatuan rakyat Indonesia sehingga mudah dipecah belah, kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga mudah dipengaruhi, dihasut, dan diadu domba oleh penjajah. Yang A itu terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu membuat Jepang terancam. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, salah satunya dengan menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar dapat membantu Jepang melawan Sekutu. A. Pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbai Kosakai yang beranggotakan 63 orang, Dr. Rajiman Widyaningrat sebagai ketua dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI. BPUPKI bersidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Berikut tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara adalah yang pertama itu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. A. Pri kebangsaan, B. Pri kemanusiaan, C. Pri ketuhanan, D. Pri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, E. Keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga adalah Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau Perikemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI mengadakan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Panitia 9. Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara sesuai usulan dalam rapat BPUPKI yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Hatta mengusulkan kalimat pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena rakyatnya terdiri dari beragam agama. Para pemuka agama Islam sepakat atas usulan tersebut, karena mereka menganggap persatuan dan kesatuan bangsa lebih penting dibandingkan kepentingan suatu golongan. Setelah disepakati seluruh anggota, Piagam Jakarta dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia Merdeka. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI dibubarkan setelah berhasil melaksanakan tugasnya. PPKI atau Dokuritsu Junbai Inkai dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugasnya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang dengan ketuanya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya.
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat menemui Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945. Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat kembali ke tanah air bersamaan dengan Sultan Syahrir mendengar kabar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ia menemui dan mendesak Soekarno agar segera dilakukannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak karena menginginkan proklamasi dilakukan melalui sidang PPKI. Sultan Syahrir dan golongan muda lainnya mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur dan hasilnya proklamasi harus segera dilaksanakan. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Kemudian Nikana dan Yusuf Kunto dari golongan muda membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Kemudian Soekarno memimpin rapat PPKI di Rumah Laksamana Muda Tadashi Mayamidadi di Jakarta, yang bertujuan untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Soekarno di secari kertas, lalu diketik oleh Sayuti Meli. Setelah naskah proklamasi tersebut disetujui, Muhammad Hatta mengusulkan agar seluruh anggota PPKI yang hadir menandatangani. Namun, Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani sebagai wakil bangsa Indonesia. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Rakyat berbagai daerah menyambut gembira berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Latif Hedradiningrat dan S. Suhud sebagai pengibar bendera. Penyebarluasan berita proklamasi dilakukan melalui 1. Pamflet atau selebaran yang ditempelkan di tempat umum. 2. Siaran oleh kantor berita Domei milik Jepang, sekarang merupakan kantor berita Antara. 3. Surat kabar Cahya dari Bandung dan Suara Asia dari Surabaya. 4. Utusan ke berbagai daerah, Teuku Muhammad Hasan ke Sumatera sebagai Gubernur Sumatera Pertama, Samratulangi ke Sulawesi, Ketut Puja ke Nusa Tenggara, dan A.A. Hamidan ke Kalimantan. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak awal berdirinya negara Indonesia merdeka yang terlepas dari penjajahan, menentukan sendiri nasib dan kehidupannya tanpa campur tangan bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan dicapai berkat jasa para tokoh bangsa, antara lain sebagai berikut. Soekarno, sikap kepemimpinan ditunjukkan selama menjadi pemimpin sebagai berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyusun dasar negara merdeka dan naskah proklamasi. Muhammad Hatta, sikap yang cerdas ditunjukkan melalui ide dan gagasan dalam proses penyusunan naskah proklamasi. Memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama di Indonesia, penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Supomo, ahli tata negara dan hukum. Gagasannya tentang dasar negara disampaikan dalam perumusan dasar negara pada sidang BPUPKI dan PPKI. Muhammad Yamin memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas, banyak menuangkan gagasan dalam rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI dan PPKI. Sultan Syahrir, sikap berani ditunjukkan sebagai pemuda yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia.
Ia mengajak para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.